Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Banjir bandang menerjang Desa Tianyar di Kecamatan Kubu, Karangasem. KMP Gerbang Samudra 18 kandas di perairan dangkal Selat Bali Gilimanuk. Desa adat Selat di Karangasem menggelar tradisi perang sarang. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Ibu-ibu wajib membeli vitamin ya. Dalam pemilu 2024, perempuan semakin banyak terlibat. Tidak hanya jumlah pemilih yang lebih besar dari laki-laki, perempuan juga berpartisipasi sebagai anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Di Kabupaten Badung, partisipasi perempuan sebagai anggota KPPS sangat tinggi. Di daerah ini ada 24 TPS yang seluruh petugas KPPS-nya adalah kaum perempuan atau yang sering disebut dengan TPS Serikandi. Karena kami di Desa Abian Semal Dawecani, kami selaku PPS mempunyai inovasi. Inovasi kami adalah persamaan gender. Di antara kami, kita di Indonesia itu demokrasi ada dari perempuan maupun ada dari lelaki. Artinya persamaan gender itu kami kolaborasikan implementasikan di pemilu ini, di mana petugasnya tersebut dominasi oleh perempuan. Seperti di Kecamatan Abian Semal, di mana 9 TPS seluruh anggota KPPS adalah perempuan. Niputu Widi, Ketua TPS 10 Banjar Batan Buah Desa Dauye Candi mengaku bangga dengan partisipasi perempuan di TPS Serikandi. Mereka percaya diri karena mendapat dukungan dari suami dan keluarga. Saya sangat bangga Niki, baru kali ini ada KPPS cewek-cewek. Sebelum-sebelumnya belum ada. Kalau ibu-ibu PKK, dia sudah dapat izin dari suaminya. Makanya dikasih ibu-ibunya jadi anggota KPPS. Sebagai wujud nyata perempuan di sini, apalagi di Dauye Candi, di sini ada 9 TPS yang Serikandi. Semuanya itu KPPS-nya perempuan. Di sini kita diberi pengalaman, diberi bukti bahwa perempuan itu bisa. Terbukanya peluang yang semakin besar untuk kaum perempuan dalam pesta demokrasi ini otomatis juga akan membuka kesadaran berpolitik bagi kaum hawa. Undang-undang pemilu sudah jelas mengatur keterwakilan perempuan. Salah satunya peserta pemilu harus mengalokasikan 30% kontestan berasal dari kaum perempuan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Pengamanannya, Sa? Udah selesai ya? Masih. Polres Karangasem mengerahkan ratusan personil untuk mengawal distribusi logistik pemilu ke masing-masing desa di seluruh kecamatan di Karangasem. Aparat akan mengawal perjalanan surat suara dari Gor Gunung Agung dan setiba di desa dan kelurahan. Aparat tetap akan menjaga selama 24 jam penuh hingga seluruh logistik tiba di TPS. Pengamanan berlangsung hingga pemungutan suara selesai, dan Polres Karangasem menjamin anggota tidak ada yang membawa senjata api dan akan mengedepankan pendekatan humanis. Cara bertindak kami di kepolisian yang pertama bahwa setiap polsek
sudah melakukan penjemputan dengan 2 pengawalan, yaitu pengawalan depan dan belakang. Kemudian juga personil dilengkapi dengan senjata laras panjang. Kemudian apabila nanti sudah selesai atau tiba di PPS, kami sudah melaksanakan pengamanan selama 1x24 jam sampai nanti surat suara dikirim ke TPS. Kemudian juga nanti di TPS itu seluruh personil yang melaksanakan pengamanan TPS itu wajib untuk mengawal surat suara dari PPS ke TPS bersama dengan instansi terkait, yaitu KPPS, kemudian juga ada dari rekan dari TNI maupun dari Satpol PP. Untuk pengamanan saat pemungutan suara nanti, Polres Karangasem akan menggerakkan sebanyak 531 personil yang akan bergabung dengan anggota dari TNI dan Linmas. Jika eskalasi meningkat, Polres Karangasem juga di-backup anggota Brimopolda Bali yang ada di pos Kotis Pelabuhan Padang Bay. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Desa Adat Selat di Kabupaten Karangasem masih melestarikan tradisi leluhur untuk mengekang hawa nafsu dan sifat buruk. Tradisi ini mereka lakukan dalam bentuk perang yang mereka sebut perang sarang. Perang sarang ini digelar Kamis pekan lalu untuk mengawali rangkaian upacara Usaba Dimal di Pura Dalem di Desa Adat Selat. Senjata dalam perang ini adalah sarang yang dibuat dari anyaman daun aren dan biasanya dipakai sebagai alas tumbuk untuk membuat kue dari ketan. Sarang tidak berbahaya dan tidak menyebabkan luka atau kesakitan. Acara dimulai menjelang sore. Warga yang akan berperang berkumpul di pertigaan Pasar Selat. Sebelum mulai, pemangku memimpin ritual tetabuhan atau pecaruan. Usai pecaruan, pemangku memberikan aba-aba dengan melempar satu sarang sebagai tanda perang dimulai. Lalu kedua kelompok saling memukul dengan anyaman daun aren. Sebenarnya pokoknya sekali itu merupakan aci petabuan. Ya, aci petabuan yang merupakan pecaruan jadi nyomyang sarwo bude. Nah, runtutan dari salah satu dari aci petabuan ini ada siat sarang. Siat sarang ini awalnya adalah sama dalam rangka nyomyang Buana Alit dan Buana Agung yang dimulai dari rumah tangga, kemudian dalam diri sendiri, termasuk nanti di tingkat desa yaitu di Ajang Pura Bali Agung. Nah, siat sarang ini sudah dilaksanakan sejak dulu dari turun-temurun yang pada intinya bagaimana kita niati memerangi, mengendalikan hawa nafsu yang ada di masing-masing pribadi, di masing-masing krama, di masing-masing anggota masyarakat kami secara keseluruhan. Intinya adalah nyomyang. Ya, nyomyang dalam rangka nyambut atau nyangre aci Usaba Dimal. Perang sarang merupakan tradisi unik yang masih dilestarikan masyarakat Desa Adat Selat di Kabupaten Karangasem. Selain mengekang hawa nafsu, perang sarang ini bertujuan untuk menenangkan masyarakat sebelum melaksanakan upacara besar Usaba Dimal. Sarang yang digunakan nantinya akan dipersembahkan dalam upacara tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Parapita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.